Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara lagi agak lagi radang lah itu. Jadi suaranya agak gede. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan ya Ustaz. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Har, izin Pak Har. Masih di mute Pak Har. Oke, silakan Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin langsung kita mulai aja ya, karena dua guru-guru kita ini sudah hadir, Insya Allah. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung ikut ya, join. Yang belum bisa bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, Masya Allah, dan nikmat tentunya hadir di majelis ilmu kita pagi ini dalam ngopi, gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat selalu diberikan iman dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, telah hadir dua guru kita saat ini, Pak Har dan Ustaz Firman, tengah-tengah kita untuk memberikan kita nasihat pagi ini. Semoga kita selalu tercerahkan gitu ya. Ngopi, ya, istilahnya ngobrol pagi Islami untuk memberi asupan hati, insya Allah. Nah, sebelum masuk ke acara inti, mungkin kita berdoa dulu gitu ya, bersama-sama, masing-masing. Semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang thayyib, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Amin. Insya Allah. Mungkin sebelum kita masuk acara inti yang disampaikan oleh Ustadz kita, Pak Har mungkin bisa memberikan wejangan buat kami, Pak, masukan membuka acara ini. Monggo Pak Har, ini dipersilakan, Pak. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Firman Ansori, teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berkumpul dalam acara ngopi, walaupun nggak semuanya ngopi kayaknya ya, karena mungkin ada beberapa yang sedang puasa mungkin, tapi itu nama acara kita. Tema kali ini menarik sekali. Apakah Dadang meraih bahagia bersamamu ya? Meraih mimpi. Meraih mimpi bersamamu. Saya belum mendapat bocoran apa-apa, Ustaz, tapi mimpi kita semua mungkin sama, yaitu bahagia dunia akhirat. Itu saya kira nggak ada lain lagi selain mimpi kita itu. Saya kira nanti mohon bimbingan Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah berkenan bergabung bersama kami untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Untuk teman-teman semua, termasuk ini Mas Restu dari Metro. Selamat datang Mas Restu. Terima kasih sudah bergabung. Dan teman-teman semuanya, Mbak Ella, dan ada beberapa yang selamat datang teman-teman, selamat bergabung. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan ajang untuk senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya terus terang Pak Dadang bilang saya termasuk guru itu saya beban sekali karena saya merasa tidak pantas untuk belum ya, bukan tidak ya, belum ya, biar optimis kayaknya belum gitu ya.
Sekali lagi terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan, kadang-kadang takutnya makin banyak salahnya juga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Har. Terima kasih. Semoga Allah selalu menjaga Pak Har dalam kebaikan. Amin. Masya Allah, Ustaz. Mungkin sedikit lagi anak ingatkan saya ingatkan ya kepada teman-teman tentang profil Ustaz kita, yaitu beliau adalah mudir dari Sekolah Quran Ibnu Katsir di Gunung Kerang, Bandar Lampung, dan sehari-hari juga menjadi penceramah di berbagai isi kajian-kajian Islam gitu ya, di berbagai perkantoran di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, Provinsi Lampung lah seperti itu, dan juga mengampu media online gitu ya, mirip Masjid Al Hidayah Gunung Kerang gitu ya, Ustaz ya. Ada YouTube, ada Instagram, dan saya lihat juga ada di Spotify ceramah-ceramah Ustaz. Jadi semoga teman-teman bisa membuka link kajian di Masjid Al Hidayah Gunung Kerang untuk mendengarkan ceramah Ustaz lebih luas. Afwan Ustaz, izin sedikit pembuka Ustaz ya terkait tema kita pagi ini. Memang agak-agak sedikit melo nih Ustaz, menggapai mimpi bersamamu. Afwan Ustaz, masih mute kayaknya Ustaz. Ustaz masih di mute kayaknya, suaranya belum kedengeran. Oh iya, lupa. Masya Allah, agak-agak melankolis nih Ustaz judulnya, Afwan nih, mohon maaf. Menggapai mimpi bersamamu Ustaz, mana pada dasarnya setiap orang memiliki mimpi Ustaz, keinginan gitu ya. Mimpi saat masih sendiri, tentu berbeda dengan mimpi saat kita sudah menikah Ustaz, dengan sudah punya anak-anak kecil gitu ya. Pasti mimpi itu akan setiap berubah gitu, setiap perjalanan Ustaz. Nah, apapun mimpi kita itu mungkin sah-sah saja Ustaz ya, tapi mungkin sedikit Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya. Kalau nggak salah di surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sudah ada guidance gitu ya yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW sekitar 1440 tahun yang lalu gitu ya. Jadi apapun mimpi kita, keinginan kita, kita tuh harus apa ya, stick with the rule gitu ya. Kewajiban kita kepada Rabb itu Sang Pencipta harus lurus. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustadz Firman juga telah menyampaikan kepada kami bagaimana agar senantiasa kita itu bisa dapat beribadah kepada Allah Ustadz. Walaupun kita sedang dalam bekerja gitu ya, mencari rezeki, mencari harta, nafkah, rezeki untuk keluarga yang halal. Mudah-mudahan teman-teman semua masih ingat ya apa yang disampaikan Ustadz pada pertemuan minggu lalu, bulan yang lalu lah gitu ya, sebelumnya gitu ya. Seperti kata pepatah Ustadz, dunia ini hanya persinggahan, akhiratlah tempat peristirahatan. Jadi kita itu apa istilahnya ya, too shallow gitu ya, terlalu dangkal Ustadz kalau mimpi ini hanya untuk dunia. Mimpi kita sebenarnya adalah rumah abadi kita, yaitu surga. Masuk surga bersama-sama sekeluarga dengan anak istri itu, Masya Allah, tentu kebahagiaan di dalamnya. Seorang istri dapat menyeret suami dan anak-anaknya ke dalam neraka ya. Seorang suami juga dapat menyeret istri dan anak-anaknya ke dalam neraka. Maka nauzubillah min zalik, tsumma nauzubillah min zalik. Semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut. Jadi tujuan kita ini masuk surga ya jangan sendiri-sendiri gitu, tapi bersama anggota keluarga. Kenapa? Karena supaya ada temannya baik dalam perjalanan. Jadi kita ini saling mengingatkan dan menguatkan. Seperti organisasi yang punya visi misi, seperti kantor kami nih Ustaz, pasti punya visi misi dong. Keluarga pun harus punya. Kenapa? Karena supaya arah kita jelas, keluarga kita ini mau dibawa kemana. Nah, tantangan saat ini itu luar biasa Ustaz. Bagaimana menjaga keluarga ini supaya keep on the track gitu ya, supaya tetap dalam Shiratal Mustaqim ya, jalan yang lurus gitu ya. Bagaimana tips and trick untuk menjalani hidup ini, bagaimana ilmunya, Masya Allah. Semoga kami dicerahkan pagi ini Ustaz. Alhamdulillah saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Firman Ansori Hafizahullah. Mari kita mendengarkan sama-sama
ngopi kita pagi ini dengan tema yang sudah sedikit kita sampaikan. Waktu dan tempat kita persilahkan Ustaz. Tafadhol. Masya Allah. Untuk materi sampai jam berapa ya Pak? Materi mungkin kita batasi 40 sampai 45 menit ya Ustaz. Nanti ada tanya jawab 15 menit seperti itu. Ya. Seperti biasa. Baik, sampai jam 9 ya. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du. Jemaah, saudara dan saudariku kaum muslimin wal muslimah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'ah. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu berbagai macam karunia-Nya Allah berikan kepada kita. Terutama karunia Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan kita mampu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kekuatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, senantiasa kita untuk terus bersyukur kepada Allah, karena kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita tidak bisa apa-apa, tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun, melainkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sejatinya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu, tujuan Allah memberikan itu adalah untuk mempermudah langkah-langkah kita untuk berjalan menujunya, ya, beribadah kepadanya, mengenalinya, mengingatnya, dan seterusnya. Supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, judulnya agak menggelitik sekali ya. Tadi telah diterangkan kepada kita bagaimana menggapai mimpi bersamamu. Kalau kita hayati 3 kata ini, itu padat sekali maknanya. Yang pertama adalah menggapai. Menggapai itu adalah sebuah tujuan. Tidak ada seorang pun tidak memiliki tujuan. Kita pasti memiliki tujuan. Ucapan kita memiliki tujuan. Langkah kita memiliki tujuan. Intinya kehidupan kita ini punya tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan 2 tempat muara persinggahan, yaitu tempat yang abadi dengan kesengsaraan dan tempat yang abadi dengan kebahagiaan. Itulah tujuan akhir kita. Kalau kita sedikit merenung, perjalanan kita ini sangat singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud, telah menjelaskan kepada kita bahwa wallahu, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yahlukukum, menciptakan kalian di dalam rahim ibu-ibu kalian. 40 hari baru setetes air mani, 40 hari lagi segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging. Genap kita di dalam rahim ibu kita 4 bulan atau 120 hari. Allah utus kepada kita malaikat untuk meniupkan ruh. Hiduplah kita. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada malaikat itu untuk mencatat rezekinya, ajalnya, apa pekerjaannya, hidupnya bahagia atau sengsara. Hidup ini teramat singkat apabila kita renungkan. Dulu kita rasa masih dimanja,
dibuai dengan kemanjaan-kemanjaan oleh orang tua kita. Tapi sekarang kita sudah menjadi orang yang memanjakan, menjadi orang tua. Mungkin di antara kita sudah menimang cucu. Artinya kehidupan ini sangat singkat. Iya. Dan kita terus harus mengarahkan tujuan-tujuan kita. Tujuan itu hanya dua saja, tidak memiliki yang ketiga. Hanya tujuan ke kanan, ashabul yamin, dan tujuan yang ke kiri, ashabul shimal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua peta-peta. Ini jalan menuju ashabul yamin, ke kanan, ya, kebahagiaan surga. Ini juga Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan tentang ini ashabus shimal. Ini adalah jalan-jalan menuju kesengsaraan. Dan juga kita telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan begitu gamblang. Dan Nabi kita juga sudah mempraktekkan. Para sahabat pun juga telah mempraktekkan. Sehingga mereka telah mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Telah berhasil dalam tujuan-tujuan kehidupan mereka. Untuk menggapai kebahagiaan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi jangan senantiasa kita lupa tujuan kita. Tadi telah kita dengar sebuah ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita salah satu tujuan kehidupan kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kita semua, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau kita merenungkan, alam semesta ini, mereka berjalan sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Akan senantiasa beribadah kepada Allah. Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi mereka hidup. Mereka yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan mereka. Mereka melangkah sesuai dengan tujuan penciptaan mereka. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua makhluk yang Allah sebutkan secara khusus. Makhluk jin dan manusia. Ada jin yang beribadah kepada Allah sesuai dengan alur penciptaan mereka. Ada juga manusia yang beribadah kepada Allah sesuai dengan alur penciptaan mereka. Ada juga manusia yang menentang arus. Maka inilah tujuan kehidupan kita. Harus kita gapai. Harus kita terus melangkah ke arah situ. Kemudian apa yang kita cita-citakan? Tentunya mimpi. Mimpi terkadang menjadi suatu kenyataan. Mimpi terkadang menjadi suatu hanya angan-angan saja, hiasan saja. Tapi kita ingin tujuan kita itu menjadi suatu kenyataan, bukan hanya sekedar hayalan. Kemudian menggapai mimpi bersamamu. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang mampu mengajak, memegang erat tangan kita untuk melangkah terus berjalan di bawah naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita semua, apapun posisi kita adalah pemimpin. Kita adalah khalifah fil ardh. Kita adalah pemimpin yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan hidup di alam dunia ini. Kita memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin keluarga kita. Mungkin di dalam suatu lembaga, organisasi, dia memimpin bawah-bawahannya. Kita semuanya adalah pemimpin. Dan apapun posisi kita pasti punya atasan. Dalam hal ini, kalau kita sebagai seorang anak, kita punya kedua orang tua. Kalau kita sebagai seorang istri, kita punya suami. Dan terkadang kita harus ungkapkan hal itu. Kepada orang tua, terkadang kita ungkapkan kecintaan kita kepada mereka. Terkadang juga, kita sebagai seorang istri, kita ungkapkan kasih sayang kita kepadanya. Karena kita ingin di dalam sebuah rumah tangga
bersama-sama berlayar di lautan lepas ini, mengarahkan bahtera rumah tangga kita ke tujuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridhoi. Kita ibaratkan kehidupan kita sebagai bahtera. Bahtera, sebuah bahtera yang sedang berlayar di lautan lepas. Ombak badai, hujan panas, bersiap untuk menerpa bahtera rumah tangga kita. Begitu juga kehidupan kita di dunia. Di sana sini pasti ada ujian. Ujian itu berupa kenikmatan. Ujian itu berupa musibah-musibah. Terkadang seorang dia diuji dengan dua hal ini. Kalau kita diuji dengan kenikmatan atau kita diuji dengan kesengsaraan atau musibah, kita mampu mungkin bisa bersabar kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah misalnya. Dengan hilangnya sesuatu, dengan perginya seseorang. Mungkin kita bisa bersabar dengan ujian tersebut. Tetapi kalau kita diuji dengan kesenangan, diuji dengan kenikmatan, mungkin kita tidak mampu untuk bersabar. Oleh karena saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, di dalam menggapai tujuan, di dalam meraih mimpi yang indah, itu hendaknya harus kita bekerja sama. Apapun kedudukan kita. Karena kita tahu, dimensi kehidupan ini, dimanapun kita duduk, pasti ada dua hal. Pertama, ada kewajiban. Kedua, ada hak. Kita sebagai seorang suami, kita punya hak yang harus ditunaikan oleh istri-istri kita. Kita pun ada kewajiban yang harus kita berikan kepada istri-istri kita. Kita sebagai orang tua, kita punya hak di atas anak-anak kita, putra-putri kita. Dan kita juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan seterusnya untuk kehidupan mereka. Kita pemimpin. Pemimpin itu punya hak dan punya kewajiban. Kita rakyat. Rakyat itu punya hak dan juga punya kewajiban. Artinya kalau kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, maka akan selaraslah langkah-langkah kita bersama. Jangan pernah kita menuntut hak. Jangan kita memaksakan hak kita. Dan terkadang kita tidak pernah melepaskan kewajiban kita. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan bagaimana keluarga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil saja kehidupan dua manusia yang dicintai oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah ketika beliau berusia 25 tahun. Khadijah berusia 40 tahun. Umur yang cukup jauh. Tetapi keluarga mereka bahagia. Dari rahim Khadijah, walaupun berusia sudah 40 tahun, masih melahirkan 6 putra dan putri. Luar biasa. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau istrinya sudah tua, tetapi Nabi sangat perhatian, Nabi sangat pengertian, Nabi sangat sayang kepada Khadijah. Demikian juga Khadijah, walaupun usia lebih tua daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kedudukan istri tetap dirasakan oleh. Bagaimana pula di dalam keluarganya Rasul kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah. Khadijah itu meninggal dunia pada usia beliau 66 tahun. Ya, kalau kita baca kisahnya, ya sangat menyedihkan. Bagaimana Khadijah
ketika beliau sebelum menikah dengan Nabi SAW. Beliau digelari dengan At-Tahirah, wanita yang suci. Beliau adalah wanita yang kaya raya. Beliau adalah wanita yang dari berdarah biru. Beliau adalah wanita yang terpandang. Menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak memiliki apa-apa. Hidup bersama seorang paman Abu Thalib. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bagi mereka untuk berkeluarga, suami istri. Dan ternyata Masya Allah, dari harta Khadijah dibantulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah ketika punya permasalahan dengan Nabi tidak pernah mengungkit. Iya, pada kali suatu hari harus kita ambil pelajaran semacam ini. Ketika umur Nabi kita Muhammad SAW sudah masuk 40 tahun. Ini genaplah ya. Ketika seseorang itu genap masuk umurnya 40 tahun, maka disinilah ujian yang terbesar. Ya. Maka diangkatlah Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ya, sebelumnya beliau sudah terbiasa yang menyendiri di Gua Hira. Sudah terbiasa. Ketika suatu malam sedang menyendiri, kita tahu kisahnya. Bagaimana Al-Quran pertama kali turun, ayat yang pertama yaitu surah Al-Alaq. Ya, ketika Nabi sedang menyendiri, tidak ada teman, dalam keadaan gelap, datang seorang makhluk, datang seorang cahaya, suatu cahaya, ya, dan berkata, Iqra. Ya, Nabi juga manusia yang punya rasa takut tabii. Ketakutan Nabi SAW. Ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Bacalah kata malaikat Jibril. Sampai kata Nabi, aku dipeluk sehingga aku susah bernapas. Kepayahan bernapas. Maka setelah selesai, malaikat Rasulullah SAW balik ke rumah. Mengetuk pintu. Khadijah, karena istri yang solihah, tidak bertanya apa-apa. Pelajaran untuk kita. Inilah kondisi. Kondisi seorang suami, ya, seorang laki-laki ketika dia punya permasalahan. Siapa yang menenteramkan hati suaminya? Istrinya. Karena di luar sana, seorang suami itu bergelut dengan berbagai macam permasalahan. Ketika dia pulang ke rumah, dia harus melupakan dan menetralisirkan permasalahan yang dia miliki. Istrilah penyejuk, ya, penyejuk dirinya, penyejuk matanya, peredam daripada amarahnya. Ketika Nabi SAW pulang dalam keadaan takut, Aisyah tidak berkata apa-apa. Dan Nabi hanya berkata, ya, selimuti aku, zamiluni. Dan Khadijah hanya mengambil selimut dan menyelimuti Nabi SAW. Tidak berkata apa-apa. Nah, ini rahasia. Ya, karena ketika ada orang yang dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah, dalam keadaan goncang jiwanya, jangan ditanya apa-apa. Itu akan menumbuhkan permasalahan yang baru bagi dirinya. Ketika ada orang yang lagi sedih, lagi marah, jangan dia ditembaki dengan berbagai macam pertanyaan. Percuma. Karena suasana hatinya belum kondusif. Ya, Khadijah pun demikian. Khadijah hanya sekedar menunggu, melihat keadaan, membantu. Maka ketika waktu beberapa lama, Nabi sudah mengatakan, ya Khadijah, ada apa dengan diriku? Aku khawatir terjadi apa-apa dengan diriku. Mulai, ya, Rasulullah SAW untuk membuka diri. Sudah mulai tenang. Rasa takutnya sudah mulai hilang. Rasa cemasnya sudah mulai hilang. Nah, dia butuh kepada orang-orang yang bisa membantu permasalahannya. Maka dia berkata kepada istrinya, ya Khadijah, ada apa dengan diriku? Aku khawatir terjadi apa-apa dengan diriku. Lalu apa yang dijawab oleh Khadijah? Wahai suamiku, wallahi, demi Allah,
Allah tidak akan pernah menyakitimu sedikit. Karena engkau adalah orang yang suka membantu orang. Suka membantu orang-orang miskin. Suka merawat orang-orang yatim. Suka menyambung tali silaturahim. Dihibur. Ya, dihibur. Hiburan yang pertama itu saja tidak. Kemudian Khadijah datang ke pamannya yang sudah tua. Namanya Waraqah bin Naufal. Seorang pendeta dari orang Nasrani. Mengadukan tentang perihal kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW. Apa kata paman daripada Khadijah? Yakinlah. Yang datang pada malam hari itu adalah Ruhul Kudus, Malaikat Jibril. Sebagaimana yang datang kepada Isa bin Maryam. Ingatlah, ya, suamimu itu akan menjadi orang besar. Akan menjadi orang seperti Isa bin Maryam. Nabi wa Rasul. Masya Allah. Ya, tenang Nabi SAW. Karena ada Khadijah di sisinya. Tenang Rasulullah SAW. Karena ada penghibur yang ketika duka itu, lara akan berganti. Luar biasa. Jadi, asal muslimin rahiman wa rahimakumullah, terkadang semacam itu. Ya, ini pelajaran yang dapat kita ambil dari keluarga yang terindah di alam ini. Yaitu keluarganya Rasulullah SAW. Bagaimana kesabaran Khadijah dalam melayani Nabi SAW. Menyabarkan, membantu. Ya, sehingga ketika ya Khadijah sudah tua dan sering sakit-sakitan, ya, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, nanti Khadijah akan datang kepadamu. Dia nanti akan membawa nampan, di dalamnya itu ada makanan dan minuman. Ketika dia sudah datang, ya, iqra'aha, salamin min rabbi. Ya, sampaikan kepada istrimu bahwasanya Robnya telah menyampaikan salam kepadanya. Masya Allah. Khadijah dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari malaikat Jibril. Karena kesabaran. Karena begitu pahamnya dia akan kedudukan suami di sisinya. Dia bantu dengan hartanya. Dia bantu dengan cintanya. Dan seterusnya. Akhirnya mimpi Khadijah telah tersampaikan. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan selamat. Demikian juga ada pelajaran yang dapat kita ambil dari keluarga yang kedua. Keluarga Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah. Sedangkan Aisyah berumur 6 tahun. Dan Nabi SAW sudah tua. Mengapa Nabi SAW menikah dengan Aisyah? Karena wahyu. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi pernah melihat ada seseorang berada di balik tabir. Ketika disingkap tabir itu, ternyata dia adalah Aisyah. Malam kedua, ya, Nabi bermimpi dengan mimpi yang sama. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah istrimu. Maka Nabi mengatakan, kalau itu adalah suatu ketentuan yang Allah telah tentukan kepadaku, pasti akan terjadi. Berarti Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan Aisyah, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kita tahu Aisyah lahir di dalam biduk keluarga yang begitu indah dengan keimanan. Orang tuanya adalah orang kedua setelah Nabi, Abu Bakar. Ya, ibunya bernama Ummu Ruman. Ya, yang Masya Allah, Aisyah itu dibesarkan dan tidak pernah tersentuh dengan kesyirikan. Dan Nabi tahu tentang bagaimana kecerdasan Aisyah. Bagaimana, ya, tentang keamanahan Aisyah. Bagaimana kekuatan hafalan Aisyah. Mengapa Nabi tahu? Karena Nabi sering berkunjung ke rumah Abu Bakar. Karena itu adalah teman setianya.
Karena itu adalah satu-satunya sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu betul Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Aisyah ingin sekali di dalam rumah tangganya itu ada seorang yang kuat hafalannya supaya bisa merekam ucapan dan perbuatan Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali di dalam keluarganya itu ada orang-orang yang amanah di dalam menyampaikan ilmu. Dan itu terbukti bahwasanya Aisyah adalah satu-satunya wanita di masa Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Beliau urutan ke-7. Urutan ke-7. Dari sekian ratusan para sahabat. Luar biasa. Nah, ketika Nabi SAW sudah menikah dengan Aisyah, suatu ketika, ya, Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di rumah. Ketika sedang berbincang, lagi duduk-duduk, ada orang yang mengetuk pintu. Ya, biasa. Kalau suami lagi ada tamu, sang istrilah yang membukakan pintu. Ternyata setelah dibuka oleh Aisyah, ada kiriman makanan. Diriwayatkan makanan itu dari salah satu madunya Aisyah, istri Nabi yang lain. Diriwayatkan dari Ummu Salamah. Diriwayatkan juga dari Zainab ibn Jahshin, binti Jahshin. Dan kita tahu dua wanita ini merupakan saingan terberat bagi Aisyah. Ya, karena tahu sendiri Zainab itu adalah wanita yang luar biasa, terpandang cantik darah biru. Ya, terkadang Aisyah itu cemburu. Ya, baik. Nah, ketika menerima makanan ini, didengar bahwasannya makanan itu dari madunya, maka langsung dilempar makanan itu sampai pecah piring. Perhatikan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika masih ada tamu, lagi berbincang-bincang, ada istri Aisyah banting piring. Saya tidak tahu kalau kita kejadian itu. Ada tamu, istri kita ngamuk-ngamuk di belakang, banting piring, banting kepala panci, tutup panci. Iya. Saya tidak membayangkan apa yang kita lakukan. Tapi Nabi SAW, bagaimana ini sikap Nabi? Ya, ketika Aisyah begitu keadaan, Nabi hanya datang dan mengatakan, Aisyah, ya, piring yang pecah ini dikumpulkan dulu. Lalu ambil piring yang di belakang. Makanan itu masukkan ke dalam, ya, masukkan ke dalam piring yang baru. Adapun piring yang pecah itu dikumpulkan dan dibuang. Nanti diganti piringnya. Nabi hanya mengatakan begitu. Ya, ketika Nabi berjumpa dengan para sahabatnya tadi di ruang tamu, maka Nabi mengatakan, tenang, faqad gharrat ummukum. Ibu kalian itu sedang cemburu. Tenang saja, enggak usah ini. Lagi cemburu dia. Masya Allah. Bagaimana sikap Nabi kita Muhammad SAW, apapun kejadiannya dengan istrinya, tetap bersabar, tetap memahami. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW, ya, dengan istri yang sudah di atas umurnya, begitu pengertian, begitu penyayang, begitu penyabar. Dengan istri yang lebih jauh umurnya ke bawahnya, ya, Nabi sangat pengertian. Aisyah itu sering bercerita, ketika aku sudah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku sering dikunjungi oleh teman-teman sebayaku untuk bermain. Masya Allah, ya. Aisyah itu masih anak-anak 6 tahun, ya. Kata Aisyah, aku sering bermain-main bersama mereka karena itu adalah masih duniaku, dunia bermain. Ketika teman-temanku, ya, sedang berada di rumahku, lalu Nabi masuk, ya, aku melihat ke wajah teman-temanku itu, wajah mereka itu ketakutan, wajah mereka itu gimana begitu. Karena ada Rasulullah yang datang. Maka Nabi langsung, tetaplah di situ, kata Nabi. Bermainlah di situ. Bermain boneka. Bermain mereka, kadang bermain kucing-kucingan. Iya. Masya Allah, Nabi sangat pengertian. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW itu, istrinya beraneka ragam. Ya, sebagaimana umatnya memiliki istri yang beraneka ragam.
Kalau usianya lebih tua, contohlah keluarga Rasulullah dengan Khadijah. Kalau istrinya lebih muda, SDM, daun muda begitu, ya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, ya, dengan Aisyah radhiyallahu an. Bagaimana istri yang sudah nenek-nenek misalnya? Ada istri Nabi yang sudah nenek-nenek, ada. Siapa? Sauda. Ya, Sauda binti Zam'ah. Masya Allah, ini apabila kita pelajari bagaimana kisahnya, mengagumkan sekali. Kalau kita, ya, Sauda ini bukan karena orang kaya, bukan, tapi adalah orang yang, ya, dia itu tinggal. Sebagaimana, ya, ada seorang Khawlah binti Malik, ya, mengkabarkan kepada Nabi ketika Nabi, ya, lagi bersedih, ditinggal oleh Khadijah, meninggal dunia, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Maka Khawlah binti Malik ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sesungguhnya tidak ingin melihat engkau muram. Nah, ini yang jomblo-jomblo kalau masih ada, ya, segera. Karena orang yang menyendiri itu nggak tenang hidupnya, sering ngelamun, berhayal, meratapi dirinya. Nah, begitu juga dilihat oleh Khawlah, melihat Nabi sering menyendiri. Maka Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin menikah lagi? Maka Nabi mengatakan, apa ada yang mau? Maka Khawlah menimpali lagi, ya, Syaiban au bikran, apakah engkau ingin janda? Apakah engkau ingin gadis? Kalau gadis gimana? Kata Rasulullah. Rasulullah langsung memilih gadis. Karena asalnya Nabi itu hanya memiliki istri gadis cuma satu. Sisanya janda. Ini menunjukkan bukan nafsu yang Nabi kedepankan dalam menikah. Kalau ingin gadis ada. Putri sahabat kentalmu, Aisyah. Ya. Kalau ingin janda ada. Amanat bik. Dia sudah beriman kepadamu. Ya, dan dia sudah istiqomah dalam keimanannya. Dan dia baru saja ditinggal oleh suaminya. Sedangkan dia tinggal di lingkungan musyrik, orang-orang musyrik. Kalau engkau selamat menikahi dia, berarti engkau telah menyelamatkan keimanannya. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah. Itu bukan karena kecantikan, bukan karena kekayaan, tapi karena keimanan, mempertahankan keimanan. Ya, luar biasa ini. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita pandang bagaimana, ya, keluarga Nabi kita Muhammad SAW di dalam menggapai suatu mimpi yang indah. Begitulah keadaan kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Ya, di saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ya, ingat hak dan juga ingat kewajiban. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingin karena surga itu dilalui dengan nur, cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dua cahaya ke tengah-tengah kita. Apa? Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pusaka yang Allah Subhanahu wa taala jaga sampai hari kiamat. Dua pusaka yang Nabi telah membuktikan telah sukses di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar atas itu. Oleh karenanya yang kedua, ya, aplikasikan tujuan kita di dalam meraih mimpi bersama orang-orang yang kita cintai dengan cara belajar. Bersama-sama kita belajar. Kita ajak putra dan putri kita ajak istri kita ingatkan suami kita untuk belajar. Ketika kita belajar, maka ilmu itu yang akan membimbing kita. Ketika kita belajar, maka dalam keluarga itu akan dihiasi dengan cahaya-cahaya ilmu. Terutama kepada putra-putri kita misalnya. Kalau suaminya, ayahnya sudah mencontohkan membaca Quran misalnya. Insya Allah. Kalau ayahnya, suaminya sudah sering, ya, pergi sholat menuju masjid dengan pakaian, ya, yang islami, dicontoh oleh mereka. Alhamdulillah.
Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Yang menikah, alhamdulillah sudah memiliki putra dan putri. Lihat mereka, itu adalah amanah. Mereka itu adalah investasi kita. Kalau harta ini, kalau kedudukan ini, setelah kita meninggal dunia, akan tanggal dari kita. Akan hilang. Ruh itu diangkat, profesi itu akan hilang. Tidak bersama kita lagi. Harta itu akan hilang dan tidak akan bersama kita lagi. Tapi kalau putra dan putri, selamanya akan bersama kita. Sampai kita berada di liang kubur, di dalam kubur, maka nama itu akan disebut. Ya, misalnya dia menikah. Misalnya dia menikah nanti, akan disebut nama kita, walaupun kita telah tiada. Pasangan dari bapak ini dan ibu ini, rahimahumullah. Belum lagi anaknya nanti, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bimbing putra-putri kita. Karena ya pemimpin itu yang pertama kali tugas mereka adalah memberi nasihat. Karena kita tahu nasihat itu adalah makanan hati. Makanan hati. Ya, dalam kehidupan kita ini ada dua makanan yang harus kita makan. Pertama adalah makanan jasad. Yang kedua adalah makanan hati. Gizi makanan, gizi hati. Kalau kita sangat paham tentang makanan ini sangat tinggi gizinya, proteinnya, vitaminnya. Kita harus tahu juga bahwasanya ya, hati kita butuh protein, butuh vitamin, butuh gizi yang begitu besar. Dan hakikatnya hati kita ini adalah yang akan membimbing raga-raga. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ala ketahuilah, inna fil jasadi muzghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Apabila baik segumpal darah ini, maka akan baik semuanya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Apabila buruk segumpal darah ini, maka akan buruk semuanya. Ala wahiyal kolbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Nah, nasihat itu dari hati. Akan masuk ke dalam hati. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita mungkin sering menasihati istri, sering menasihati suami, sering menasihati anak-anak kita. Kok nggak mempan ya? Kok begitu-gitu aja ya? Ketahuilah. Ya. Nasihat itu akan masuk ke dalam hati. Ya, dia akan melalui telinga, dia akan melalui mata. Ya, dan akan masuk ke dalam hati. Kalau nasihat itu datangnya dari hati kita juga, bukan untuk meraih apa-apa, betul-betul jujur kita untuk cinta kita, kasih sayang kita kepadanya, maka nasihat itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Cobalah. Ingin contoh? Lihatlah ucapan-ucapan Nabi yang kita baca. Lihatlah sabda-sabda Rasul yang kita baca. Didengar oleh seluruh kaum muslimin. Dipelajari oleh kaum muslimin. Dihafalkan oleh sebagian kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Diamalkan oleh umat-umat Nabi. Mengapa? Karena Nabi itu ketika berbicara tidak menginginkan apa-apa melainkan pembenahan dan nasihat yang murni. Begitu juga kalau kita ingin menasihati istri kita, suami kita, putra-putri kita. Rapikan dulu niat. Ketika nasihat itu betul-betul keluar dari hati kita yang paling dalam, itu akan masuk pula ke dalam hati mereka yang paling dalam. Maka, ya, kalau ingin menasihati, jangan marah-marah. Karena marah itu bukan dari hati. Marah itu dari syaitan. Ya, kalau ingin menasihati, lihat suasana. Ya, suasana hati, suasana keadaan. Lihat,
Kalau ingin menasihati, bahagiakan dulu dia. Banyak contoh yang Nabi contohkan, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ketika Nabi ingin menasihati keponakannya, adik sepupunya ini, Nabi bonceng dulu. Sehingga ya Ibnu Abbas bertutur kepada kita dulu. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disenangkan dulu. Baru ketika sudah senang, beri nasihat. Demikian juga kita. Kalau kita ingin istri kita berubah. Ya, apa? Kita mengerti tentang kesukaan dia, kesenangan dia. Ya, misalnya dia senang diajak jalan-jalan, dia senang diberikan hadiah. Memang betul. Ketika sudah kita lakukan dan dia sudah senang, Masya Allah, masuk nasihat pertama, nasihat kedua, nasihat ketiga. Jangan menasihati ya dalam keadaan marah. Kita memang betul-betul ingin cemburu sekali melihat istri kita misalnya, melihat anak kita ingin ya. Kalau kita menasihati ya, menasihati dengan cara memaksa di mereka, marah-marah kepada mereka, tidak. Nabi ketika ingin memberikan nasihat kepada para sahabatnya dengan lembut, dengan cara yang baik dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ya karena kita ini punya amanah yang terbesar, putra-putri kita, maka perbaikilah di dalam bagaimana mendidik mereka. Ya kami sarankan kenalkan kepada mereka dengan Al-Qur'an. Kenalkan. Karena kita tahu Al-Quran itu adalah sumber kebaikan semua. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar dan mengajarkan itu adalah kata Nabi, itu adalah orang sebaik-baiknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita putra-putri kita ingin dekat dengan Al-Quran, kita ingin mereka itu bisa menghafal Quran, ya, bisa membaca Quran, mulailah dari kita. Karena anak itu mencontoh perbuatan-perbuatan kita. Sebagaimana kita dulu mungkin kita mencontoh daripada perbuatan-perbuatan ayah kita. Perbuatan-perbuatan ibu kita. Kita rekam sampai hari ini. Ngapain ayah dulu, ngapain ibu dulu. Begitu juga dengan putra-putri kita sekarang. Mereka akan merekam semua amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. Kalau amalan yang kita lakukan itulah kebaikan, lalu mereka rekam, lalu mereka contoh, mandalla ala khairin. Barang siapa yang memberikan contoh kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Ya. Jadi kita ini adalah figur, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita semua adalah figur. Nabi SAW mengatakan, wal imamu ra'in. Imam, ya, suami, ayah, ar-rajul dalam sebuah riwayat, ya. Kita adalah ra'in, pemimpin. Pemimpin bagi putra-putri kita, bagi suami dari pemimpin bagi istri-istrinya, ya. Dan wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun. Ya. Seorang wanita itu adalah pemimpin pula. Pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wa mas'uliyatun an ra'iyatiha, dan juga nanti akan diminta pertanggungjawaban ya bagaimana kepemimpinan. Jadi Masya Allah, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan diri kita ya sebelum kita memperhatikan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ini sebenarnya dasar dari tema kita pada waktu duha kali ini. Ya, menggapai mimpi bersama. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. Jagalah keluarga. Ya. Kita ingin tentunya ya nanti ketika kita meninggal dunia ada yang mendoakan kita. Makanya ketika kita ingin ya didoakan oleh mereka, doakan orang tua kita. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, berbaktilah kepada kedua orang tua.
Al jaza min jinsil amal. Ya. Ketika kita ingin diridhoi oleh mereka, diridhoi oleh istri, diridhoi oleh suami, diridhoi oleh putra-putri kita, cintai dan sayangi mereka. Tunaikan kewajiban kita kepada mereka. Tunaikan hak-hak mereka. Masya Allah. Ini ya, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka cobalah kita merasakan ketika agama, ketika keislaman, ya, ketika ilmu, hidayah telah masuk dan mengetuk rumah-rumah kita. Ya, karena hidayah itu akan masuk ke dalam hati-hati. Ketika hidayah itu sudah masuk ke dalam hati, dan kebahagiaan itu tempatnya di dalam hati, bukan di dalam materi. Maka masukkan ke dalam rumah kita ilmu. Masukkan ke dalam kita lantunan-lantunan Al-Quran. Masukkan ke dalam rumah kita hidayah. Hidayah. Ya, supaya semua itu wasilah-wasilah untuk menggapai kebahagiaan itu masuk ke dalam hati-hati kita. Ketika dalam keluarga, walaupun seadanya, walaupun masih ngontrak, walaupun sederhana, ketika mereka sudah dipenuhi dengan cahaya hidayah dan ilmu, Masya Allah. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana Allah membimbing keluarga tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika dalam suatu keluarga yang diinginkan hanya materi dunia, yang diinginkan hanya sekedar perhiasan-perhiasan dunia, dan kita tahu dalam urusan dunia ini Allah tidak pernah memuji. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya mencari, tetapi sebutuhnya saja. Ya, sebutuhnya saja, seperlunya saja. Tapi dalam urusan akhirat, berbekalah. Watazawadu. Berbekalah kalian. Fa inna khairu zadit taqwa. Adapun dunia, sering Allah peringatkan. Sering Nabi peringatkan kepada kita. Nabi itu sangat sayang kepada kita. Dan Nabi SAW tidak khawatir kalau kita ini kelaparan. Tidak khawatir kalau kita ini menjadi miskin. Tidak khawatir. Tapi Nabi khawatir kepada kita semua. Kalau kita sudah cinta dulu. Takut mati. Ya, baik ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai sini ya materi kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk mampu memahami arti sebuah tujuan kehidupan kita. Ya, bahwasanya kehidupan kita ini memiliki tujuan. Allah telah mengabadikan tujuan itu untuk mengenali Allah, untuk mengibadahi Allah. Dan dengan kita mengenali Allah dan mengibadahi Allah, Allah akan membimbing kita dalam urusan-urusan ya supaya kita sampai kepada tujuan akhir kita, mimpi kita untuk menggapai kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin yang ingin ditanyakan kami persilakan, nanti akan langsung dipandu oleh Pak Dadang ya. Kami silakan Pak Dadang. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Jazakallahu khair. Monggo langsung aja karena waktu terbatas gitu ya. Alhamdulillah boleh kita dengarkan bersama siraman rohani gitu ya. Masya Allah, memberi asupan hati bagi kita dari Ustaz Firman tentang menggapai mimpi bersama. Masya Allah. Ada pertanyaan teman-teman? Langsung saja raise hand atau dari kolom chat. Silakan monggo. Atau izin Ustaz, mungkin mendahului Ustaz untuk pertanyaan. Sebelum teman-teman yang lain bertanya Ustaz, mungkin teman-teman juga banyak kesibukan Ustaz. Iya, Jadi agak masih menyangkut sedikit, tapi out sedikit lah. Karena tentang keseharian anak-anak nih Ustaz. Bagaimana kita harus bersikap Ustaz saat anak-anak ini ada dapat teman bermain yang kurang baik gitu Ustaz. Nah, apakah mungkin ya di sekolah, alhamdulillah mungkin sudah mendapat, tapi ketika balik ke rumah gitu, gimana sikap kita sebagai orang tua, Ustaz? Apakah sebaiknya kita biarkan anak-anak bermain saja, atau sebaiknya kita nasihati dan membatasi mereka bermain? Karena kalau anak kita tetap dibiarkan bermain, gitu, Ustaz, ada kemungkinan akan meniru sikap teman-teman tadi, Ustaz. Karena sudah mungkin beberapa contoh gitu ya, ketika membawa pulang ke rumah itu hal-hal yang kurang baik seperti itu.
Nah, kalau terlalu dibatasi juga apakah berlebihan, Ustadz? Karena sebatas pengetahuan kami itu, Ustadz, kita harus memilihkan teman-teman yang baik gitu ya buat anak-anak kita. Nah, izin Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Baik, insya Allah ya. Untuk masalah putra putri kita, bahwasannya persenan dari kehidupan mereka itu pertama 40%, 30% itu mereka hidup bersama di rumah kedua mereka itu sekolah. Itu 30%. Kemudian 60% itu mereka tinggal bersama orang tuanya di rumah. Kemudian 10% itu bersama lingkungan. Bersama lingkungan. Nah, ini ya, bagaimana kehidupan daripada putra-putri kita. Baik, terkadang memang betul, jangankan di rumah ya Pak, kita juga punya sekolah di sini. Terkadang keluar kata-kata yang kurang pantas diucapkan, atau keluar dari perbuatan-perbuatan yang ya kurang pantas ya dilakukan. Itu ketika kita tanya, itu bukan dari rumah. Dari mana? Dari tontonan. Ya, dari tontonan. Apa yang mereka tonton? Televisi misalnya, atau enggak ada televisi, HP, sangat mudah sekali. Ya, kemudian dari lingkungan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ini sekarang sedang berlomba-lomba untuk merebut kasih sayang anak. Mungkin kita punya anak ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu terkadang mereka kok lebih cinta kepada HP-nya, lebih cinta kepada anak tetangganya, lebih cinta kepada orang lain daripada kepada kita. Mengapa? Mungkin kita kurang perhatian, ya, kurang memberikan kasih sayang kepadanya. Maka dia lebih cinta kepada HP-nya, lebih cinta kepada televisinya, lebih cinta kepada teman-temannya. Insya Allah. Nah, kita bagaimana supaya kita dekat? Nah, kita harus punya ilmu tentang hal itu. Ya, kita harus punya ilmu tentang bagaimana supaya anak itu sayang kepada kita, dekat kepada kita, sehingga kita mudah untuk mengajak dia, menasihati dia. Ya, tapi Masya Allah hari ini ya sudah sangat banyak putra putri kita yang lebih cinta kepada HP. Ya, bagaimana kita dengan hal ini? Ya, karena mereka dalam usia. Ini kita harus tahu ya nanti tentang usia-usia putra putri kita. Ketika usia anak kita itu dari 0 sampai umur 4 tahun gitu ya, 0 tahun sampai umur 4 tahun, itu nggak mungkin ya mereka kenal HP. Ya pasti dia sering lebih banyak bersama bundanya ya, atau lebih banyak kepada ayahnya misalnya, lebih banyak. Nah, dalam hal ini mereka lebih banyak kepada orang tua. Nah, ketika sudah umur 5 tahun, nah dia sudah mencari teman-teman. Di sini dia mencontoh, ingin mencoba, ingin mengetahui. Nah, ini kita harus betul-betul paham ya ketika umur 5 tahun sampai dia 10 tahun. Ya. Maka kita harus betul-betul bisa mengarahkan. Karena mereka ini sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa ketika ditanya bisa jawab, bisa membedakan ini baik dan ini kita buruk, seperti HP. Ya terkadang kita kenalkan ini HP. Karena ini adalah dunia mereka. Mungkin di zaman kita kecil enggak ada yang namanya HP. Nggak bisa juga kita harus nggak boleh pegang HP, nggak bisa. Karena ini ada di dunia mereka, di masa mereka sekarang. Lalu kita kenal. Tapi kita arahkan kepada kebaikan. Demikian juga teman itu mau tidak mau mereka harus, manusia itu dinamakan manusia karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa bersama yang lain. Dia harus bersama yang lain. Nah, dia butuh teman. Nah, teman-teman, dia butuh teman. Maka tugas orang tua, sebagaimana tadi HP, ya dia kenalkan, dia arahkan, sebagaimana pun teman, ya, dia kenalkan, dia arahkan. Kita kasih jadwal, boleh main tempat tetangga, nanti pulang jam segini, atau nanti dia main ke sini, nanti pulang jam segini. Kita arahkan demi kebaikan, ya, bukan ngebolang, ya, kemana-mana, ada jambu tetangga diambil, ada ini, Masya Allah. Sebagian ya di masyarakat tuh investasi ini kurang dijaga.
amanah ini terkadang kurang dijaga, ya. Maka tidak masalah kalau terkadang kita tegas demi kebaikan mereka. Memang hari ini kita tidak tega melihat, tidak tega mereka nangis, tidak tega. Tapi demi kebaikan. Daripada mereka sudah rusak dengan HP-nya, dengan temannya, keluar kata-kata yang nggak bagus, atau keluar amal-amal yang nggak bagus, kita sendiri yang pusing, ya. Kita sendiri yang pusing. Tapi kalau kita menanamkan kebaikan-kebaikan bersama mereka, ya, karena mengukir di atas batu, ya, mengajari anak-anak kecil di masa kecilnya, itu bagaikan mengukir di atas batu. Kalau kita ingin mengukir kata-kata di atas batu itu, tidak membutuhkan pukulan sekali saja, tidak. Nah, butuh 10 kali, butuh 100 kali mungkin, baru akan akan nampak kata-kata yang kita inginkan. Demikian juga dengan anak kecil, butuh sekali, 2 kali nasihat, terus masukan-masukan, arahan-arahan. Ketika sudah terbentuk kebaikan ini, dimanapun dia, kapanpun dia, akan baik. Kenapa? Karena sudah terukir kebaikan dalam jiwa-jiwa. Tapi kalau kita biarkan tidak sabar kita, nanti kita akan menangis di waktu tua, menyesal di waktu tua. Kenapa? Karena kita mengukir di atas air, ingin instan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, mantap aja. Pertanyaan lagi, Pak Har? Teman-teman, atau waktunya memang sudah lewat? Sudah lewat ya, kapan? Teman-teman juga Iya. Bekerja nih sepertinya, Ustaz. Mungkin kita cukupkan dulu. Pak Ya, Har, mungkin sepatah kata Pak Har, ditutup Pak Har. Ya, gimana Pak? Pak Haryanto ini Pak Har, mungkin bisa ditutup acaranya sepatah Ya, kata. Insya Allah ini Pak Haryanto. Dari awal hingga akhir ya, kantor kita. Ya, kita ini manggut-manggut tadi itu, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini, membuat kita mudah-mudahan semakin membekali kita dalam hidup, ya, Masya Allah. bisa semakin baik. Menarik sekali, beberapa hal sebenarnya ingin kita diskusikan, cuma teman-teman kayaknya banyak yang kita masih punya mungkin amanah Pak ya, Dadang, waktunya mungkin kayaknya perlu kita ubah, gimana Pak Dadang, biar nggak pas ini mungkin di masa kayaknya kok jam pagi ini kalau kelihatannya tadi banyak yang disambi gitu, jadi sayang juga kalau materi bagus ini kita tidak fokus gitu. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas pencerahannya pada kami semua. Ya, sama-sama Pak. Banyak hal saya kira yang tadi akan menjadi bekal kami, termasuk cerita-cerita sirah yang tadi, ternyata gitu ya gitu. Jadi teman-teman kalau yang cewek-cewek itu mungkin tadi contohnya tadi, iya ya, bagaimana kita memahami wanita itu gitu, seperti itu ya. Jadi juga yang ibu-ibu juga kalau ke suaminya juga mungkin bisa mencontohkan Ummul Mukminin kita, bagaimana kalau suami sedang galau tidak pulang-pulang lagi bawa masalah di kantor terus ya gitu kan. mungkin ini jadi saya kira banyak sekali yang bisa kita bawa kali ini. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Dadang, terima kasih teman-teman semua. Mungkin kalau yang akan datang waktunya kita mungkin bisa perbaiki agar tidak pas dengan banyak kesibukan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, sama-sama Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har. Terima kasih Ustadz. Mungkin nasihat sedikit Ustadz, langsung ditutup sekalian kafaratul majelis, sekalian doa kafaratul majelis. Iya. Baik, karena kita semua harus bekerja lagi ya. Kita semua ya, karena punya amanah yang harus kita kerjakan. Jadi marilah bersama-sama kita terus belajar, menuntut ilmu, karena itu adalah suatu perintah yang wajib. Di antara sekian kewajiban-kewajiban itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib, karena Allah perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah. Ini perintah dari Allah.
Nabi juga mengatakan menuntut ilmu itu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun. Nah, ketika kita menuntut ilmu, maka ketika menunaikan kewajiban kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak pernah menuntut ilmu, mengabaikan suatu kewajiban, kita berdosa. Dan kita tahu keutamaan-keutamaan yang sangat banyak apabila kita melakukan, menunaikan kewajiban-kewajiban itu. Mungkin semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan langkah-langkah kita untuk berada di atas jalan ilmu, di atas jalan cahaya yang telah Allah Tabaraka turunkan kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firman, Pak. Masya Allah nih Om Marta, Mbak Iftah, Bu Ratna, Pak Adel, Ustadz Tarwoto, Bu Helen, Mas Suryo, Masya Allah sampai bertahan ya Mbak Nabila. Izin nutup Zoom-nya. Izin Ustaz. Ya, saya izin dulu ya Pak Arianto, saya izin dulu. Siap, terima kasih Ustaz. Ya, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Har, teman-teman, izin nutup Zoom. Oh ini